Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bu Sida di video pembelajaran kimia. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas materi kimia kelas 10 semester 1, yaitu tentang struktur atom. Nah, apa aja yang bakalan Ibu bahas? Kita lihat. Yang pertama adalah teori perkembangan atom, kemudian struktur atom, kemudian konfigurasi elektron, dan bilangan kuantum. Untuk video ini, itu sampai struktur atom. Untuk konfigurasi elektron dan bilangan kuantum, itu ada di video selanjutnya. Ya, sebelumnya, masih ingatkah kalian apa itu materi? Ya, materi itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Nah, kalian silakan perhatikan gambar berikut. Gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar kapur. Sekarang kalau misalnya kita punya kapur, kemudian kita belah-belah terus nih ya, pasti akan menemukan bagian yang paling terkecil. Ya, nah apa hubungannya dengan teori perkembangan atom? Kita lihat ya. Nah, kita masuk ke teori perkembangan atom. Asal mula teori atom itu dimulai dengan teori Demokritus. Nah, Demokritus itu muncul pada 15 abad sebelum Masehi. Nah, di sana dinyatakan bahwa materi tersusun atas partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi, maka itu disebut atom. Jadi, A itu adalah tidak, tomos itu adalah dibagi. Jadi, atom itu adalah sesuatu yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, kemudian Demokritus juga menyatakan atom dianggap ada dan bergerak dalam ruang kosong materi. Nah, Demokritus tidak dapat menjelaskan sifat-sifat kimia materi. Jadi inilah yang menjadi kelemahan teori Demokritus, sehingga muncullah teori berikutnya yaitu Aristoteles dan Plato. Nah, Aristoteles dan Plato tidak setuju terhadap Demokritus. Dia tidak percaya akan keberadaan ruang kosong dalam materi. Nah, menurut Aristoteles dan Plato, unsur penyusun materi itu adalah air, api, tanah, dan udara. Kayak apa tuh? Nah, kemudian muncullah ilmuwan-ilmuwan lain yang bisa menjelaskan pergerakan materi, ukuran, bentuk, melalui eksperimen-eksperimennya. Nah, kemudian tidak dapat menjelaskan secara kuantitatif, secara detail ilmuwan lain. Nah, sehingga muncullah teori atom modern, yaitu yang dikenal dengan teori atom Dalton, teori atom Thomson, teori atom Rutherford, teori atom Bohr, dan yang terakhir adalah teori atom mekanika kuantum. Kita lihat perbedaannya satu persatu. Nah, di sini adalah sketsa model perkembangan teori atom mulai dari Dalton sampai teori atom modern atau mekanika kuantum. Nah, pada teori atom Dalton itu muncul sekitar tahun 1803. Nah, Dalton menyatakan bahwa atom adalah partikel terkecil dari suatu materi yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, kemudian model atom Dalton itu biasanya disebut bola pejal, ya. Jadi bentuknya itu seperti bola padat seperti itu, ya. Nah, di sini juga dinyatakan bahwa atom-atom unsur yang sama mempunyai massa yang sama. Nah, namun Dalton ini tidak menjelaskan bahwa atom itu kan tidak bermuatan ya, sehingga di sini tidak dapat menjelaskan sifat kelistrikan. Nah, itulah menjadi kelemahan dari teori atom Dalton, sehingga muncullah teori atom Thomson pada tahun 1898. Jadi sekitar 95 tahun kemudian. Nah, pada teori atom Thomson, di sini sudah ditemukan partikel lain, yaitu apa ini? Ya, yang ini adalah elektron. Ya, nah, muatan positif itu tersebar secara merata dan di dalamnya itu ada elektron yang menetralkan, seperti itu. Nah, teori atom Thomson, ini model atomnya suka disebut model atom roti kismis. Ya, jadi kayak roti yang di dalamnya ada kismis, seperti itu. Ya. Nah, di sini elektron itu ditemukan melalui percobaan tabung sinar katoda, ya. Nah, lalu ditemukanlah teori atom berikutnya. Pada teori atom Thomson,
ditemukan elektron yang bermuatan negatif yang berada di antara muatan positif. Nah, sehingga atom bersifat netral. Jadi bentuknya masih berupa bola pejal dan si atomnya ini adalah muatannya positif dan di dalamnya itu ada elektron yang muatannya negatif seperti itu ya. Nah, kemudian muncullah teori atom lain yaitu Rutherford pada tahun 1911. Nah, di sini terdapat partikel lain di dalam atom. Jadi tadi sudah ditemukan elektron pada Thomson. Nah, di Rutherford ini ditemukan partikel lain yaitu proton. Nah, di mana proton ini adalah partikel yang bermuatan positif dan dia berada di inti atom. Jadi dia ada di inti atom di sini di tengah. Nah, kemudian elektron mengelilingi inti dalam jumlah yang sama dengan proton. Nah, seperti itu ya. Jadi ini adalah elektron mengelilingi inti atom seperti itu. Lalu teori atom berikutnya adalah Bohr sekitar tahun 1913. Nah, di sini dinyatakan bahwa elektron itu bergerak mengelilingi inti atom. Jadi di Bohr ini sudah ditemukan lintasan-lintasan. Jadi ini ada kulit ya. Nanti kita kenal di sini adalah kulit ke-1 ya, disebutnya adalah K. Kemudian kulit kedua disebutnya adalah kulit L. Kulit ketiga ada M. Nah, setiap kulit ini, setiap lintasan itu ditemukan elektron sesuai dengan jumlahnya. Ada jumlah maksimum di setiap kulitnya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, elektron itu bergerak mengelilingi inti atom dalam orbitnya. Jadi, elektron ini bergerak di lintasannya. Nah, elektron sendiri bisa pindah dari satu kulit ke kulit lainnya dengan cara menyerap atau memancarkan energi. Misalnya, elektron yang di kulit K itu bisa pindah ke L, atau L bisa pindah ke K. Nah, dengan cara apa? Dengan cara menyerap atau memancarkan energi, seperti itu. Nah, itu adalah teori atom Bohr. Kemudian muncul teori atom modern atau disebutnya itu teori atom mekanika kuantum. Itu kurang lebih tahun 1924. Nah, di sini keberadaan elektron dalam lintasan tidak dapat ditentukan dengan pasti. Ya, kalau tadi di Bohr sudah ditentukan dengan pasti, ada di kulit K, L, atau M, tapi ternyata di teori atom mekanika kuantum itu keberadaan elektron itu tidak dapat ditentukan dengan pasti. Nah, yang dapat diketahui hanya daerah kebolehjadian tempat ditemukannya elektron. Ya, nah setelah ini kita akan bahas. Nah, itu kurang lebih teori perkembangan atom dan model-modelnya. Nah, sekarang kita lanjut ke struktur atom. Nah, tadi kan kita sudah tahu kalau di dalam atom itu ada partikel apa aja. Ada elektron, ada proton, satu lagi ada neutron. Ya, jadi di sini di yang Rutherford, nah di sini ya di inti atom itu terdiri dari selain ada proton, inti atom itu terdiri dari proton dan satu lagi adalah neutron, ya. Jadi kita sudah tahu di sini ada berapa partikel di dalam atom itu, ada elektron, proton dan neutron, ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara menentukannya melalui struktur atom. Nah, ini kita mengenal yang namanya nomor atom, nomor massa, dan lambang unsur. Nah, kita bisa simbolkan seperti ini. Misalnya kita menemukan X, kemudian di atasnya ada A, dan ada Z, seperti itu. Nah, apa ini artinya? Artinya, X adalah lambang unsur, Z adalah nomor atom, dan dia menyatakan jumlah proton dan jumlah elektron, dan A adalah nomor massa. Ada nih satu lagi. Kalau neutron gimana? Nah, untuk menghitung neutron itu tinggal mengurangi A dikurangi Z atau nomor massa dikurangi Z kayak gitu ya. Nah, contohnya gimana? Oke, misal Ibu punya 2311 Na. Nah, ini ya. Kalau kita tentukan protonnya, berapa protonnya? Ya, protonnya adalah Z-nya, berarti yang ini 11. Gitu ya. Kalau kita tentukan elektronnya berapa? Sama 11 juga ya. Kalau kita tentukan neutronnya, nah neutron tinggal kurangi aja 23 dikurangi 11 berapa? Ya 12 kayak gitu ya. Baik, satu lagi contohnya, misalnya kita punya Fe ya 56 26 Fe ya, besi. Nah, berapa protonnya? Ya 26. Kemudian berapa elektronnya? Sama 26 juga. Berapa neutronnya?
dikurangi 56 dikurangi 26. Berapa? 30. Ya, bisa ya menentukan jumlah proton, neutron, dan elektron. Nah, ini. Nah, sekarang kalau yang tadi, yang barusan, ini adalah unsur yang tidak bermuatan. Nah, kita tahu kalau muatan itu kan ada muatan positif, ada muatan negatif. Nah, di sini tidak ada muatannya, maka ini disebutnya unsur yang netral. Ya, jadi ini netral, tidak bermuatan. Nah, sekarang gimana kalau misalnya ada muatannya? Misalnya plus 2, atau min 3, atau min 2, min 1. Nah, itu bedanya di mana? Baik, kita lihat sekarang. Untuk ion, nah jadi lambang unsur bermuatan, unsur yang bermuatan ini disebut ion. Ya, nanti ion itu ada ion positif, ada ion negatif. Ya, jadi ada yang bermuatan positif, ada yang bermuatan negatif. Nah, bagaimana notasi untuk ion ini dan gimana jumlahnya untuk proton, neutron, dan elektron? Kita lihat. Kalau dia ion positif, ini ya, ion positif. Jadi notasinya masih sama AZX, cuman di sini ada muatannya, misalnya Ki plus, misalnya 2 plus, 3 plus, atau misalnya plus 1 juga bisa ya. Nah, untuk menentukan jumlah protonnya itu masih Z, yang ini ya, masih Z. Kemudian untuk neutronnya juga masih A dikurangi Z. Ya, jadi masih sama kayak yang tadi. Nah, kemudian sekarang elektronnya. Kalau tadi jumlah elektron itu kan sama dengan jumlah proton. Nah, sekarang kalau dia muatannya positif, jumlah elektronnya yang akan berbeda. Jumlah elektron itu tinggal mengurangi jumlah proton dikurangi Ki. Seperti itu. Ya, Bu, gimana contohnya nanti setelah ini ya. Kemudian sekarang yang negatif. Yang negatif untuk proton dan neutronnya sama kayak tadi dan elektronnya yang berbeda. Elektronnya itu adalah proton ditambah muatannya. Nah, mana Bu contohnya? Baik. Misalnya kita punya Mg ya, 24, 12, Mg 2 plus misalnya. Ya. Nah, ini gimana cara menentukannya? Baik. Sekarang, protonnya berapa? Nah, protonnya itu sama dengan Z. Ya, berapa? 12. Ya, yang ini ya. 12. Oke, sekarang mau elektron dulu, mau neutron dulu. Boleh elektron dulu ya. Nah, elektron itu adalah proton dikurangi Ki. Protonnya berapa? 12. Ki-nya berapa nih? 2 kan ya, berarti dikurangi 2. Berapa? 10 gitu ya. Nah, sementara untuk neutron itu sama aja. 24 dikurangi 12. Atas kurangi bawah berapa? 12 kayak gitu ya. Nah, itu kalau yang muatannya plus. Nah, sekarang kita lihat contohnya kalau yang muatannya negatif. Contohnya adalah contohnya adalah apa ya? Oksigen aja ya. Oksigen 2-. Ya, oksigen itu nomor atomnya adalah 8 ya. Terus 8, nomor masanya 16. Baik, sini 8. Nah, sekarang berapa protonnya untuk oksigen ini? Berapa? Ya, protonnya itu adalah 8 ya. Nah, ini ya, protonnya adalah 8. Yang ini ya. Kemudian elektronnya, kalau negatif itu ditambahin. Proton ditambah muatan R. Ya, berarti 8 ditambah 2. Berapa? 10. Ya. Oke, terus sekarang neutron. 16 kurangi 8. Berapa? 8. Ya. Nah, itu adalah notasi unsur untuk menentukan jumlah proton, neutron, dan elektron pada unsur yang netral dan unsur yang bermuatan. Ya. Nah, di sini ada latihan soalnya. Boleh sambil dikerjakan. Ya. Nah, mungkin itu saja mengenai teori perkembangan teori atom dan struktur atom. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.